ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, may yahdillahu fala mudhillalah, asyhadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhil tuha wal wafa. Watashi wa kami wa sonsei shinai to yukensa shimatsu igai Allah. Soshite watashi wa Muhammad kare no shisa. Omomo ni megumi o take kudasai. Kasugu ya jindaku danki. Anata wa yakusuku omamate kudasaru koto akimasu. Yang terhormat Ibu Kepala MTS Negeri 3 Wonogiri, Ibu Hajah Hanung Indah Fitrianti SPD MPDI, dan yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha Ibu Hajah Sri Mursidah SEMM, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta pemirsa Matsaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Tak lupa selawat serta salam terjunjung kepada Nabi mulia, Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan di hari kiamat kelak mendapat syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hajimase, watashi wa namai wa Sandy Chandra Dewi tomoshimasu. Perkenalkan, nama saya Sandy Chandra Dewi. Watashi wa daya sukadesu 9D. Saya perwakilan dari kelas 9D. Saya di sini akan mentausiahkan tentang Al-Quran mengubah pribadi kita menjadi istimewa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba gali dulu tentang cara berpikir yang benar, yaitu menerapkan Al-Quran dengan mukjizat, bukan sekedar kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya ada yang menjadi kurikulum hidup dan juga ada wahyu penyampaian tauhid. Nah, Al-Quran ini adalah wahyu, tauhid, dan juga kurikulum hidup sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya Al-Quran juga dipilihkan di malam yang terbaik, di hari terbaik, di bulan terbaik, oleh malaikat terbaik dan rasul terbaik. Oleh karena itu, malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Saking istimewanya, malam ini bisa memberi pahala lebih dari 1000 bulan. Sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul adzim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mengapa menggunakan lailah bukan lail? Karena lail adalah menunjukkan waktu di waktu malam. Ketika menggunakan ta, maka ada yang istimewa. Inna anzalna fi lailatul qadr, maka ada yang istimewa di malam itu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bukan hanya 1000 bulan, tetapi lebih dari 1000 bulan. Itu tergantung kepada kadar keikhlasan. Jika menghitungnya 1000, maka Allah memberikan pahala 1000. Jika kita tidak menghitung, maka Allah akan memberikan pahala tanpa hitungan. Hadirin rahimatullah,
Harinya ketika turun adalah hari Jumat, menjadi Sayyidul Ayam. Bulannya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malaikat ketika menyampaikan wahyu berubah menjadi Sayyidul Malaikat Jibril Ruhul Amin. Nabi ketika menerima wahyu berubah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada yang menerima Al-Quran dengan suasana apapun kecuali berubah menjadi istimewa. Bagaimana kita menjadi umat terbaik itu? Yaitu mengambil dari spirit Al-Quran dan menerapkan kurikulum hidup di dalamnya. Nah, Al-Quran ini akan ada 3 level. Yang pertama adalah level bacaan, yang kedua adalah level pemahaman, yang ketiga adalah level pengamalan. Yang pertama adalah level bacaan. Level bacaan ini adalah hanya membaca tanpa mengetahui apa itu isi bacaan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membaca Al-Quran di waktu maghrib atau setelah sholat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman untuk kita agar kita membaca. Yang kedua adalah level pemahaman. Yang kedua ini adalah level pemahaman, membaca, memahami apa yang dibaca. Dengan membaca dan memahami, kita tahu isinya dan juga tahu panjang pendeknya dan juga artinya. Contohnya adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih penting dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah tahu apa yang telah engkau kerjakan. Nah, yang ketiga adalah level pengamalan. Ketika kita udah bisa membaca, memahami apa yang dibaca, maka level yang tertinggi adalah mengamalkan. Hadirin rahimatullah. Pesan dari saya, bacalah Al-Quran dan janganlah engkau membaca di bulan Ramadan saja, tetapi membaca itu setiap hari. Karena Al-Quran adalah cermin bagi kita. Jika kita mendekat, maka Al-Quran akan mendekati kita. Jika kita menjauh, maka Al-Quran akan jauh dari kita. Jika kita berpaling, maka Al-Quran akan berpaling dari kita. Karena Al-Quran adalah unit. Dan jangan jadikan Al-Quran sebagai pajangan di almari saja, tetapi Al-Quran juga ajarkan kepada anak-anak. Khairukum ma'antamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kata-kata saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Biar taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.